Hai, perkenalkan, nama saya Juliana dari Prodi Administrasi Publik Visip Undip 2017. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan KKN. Kuliah kerja nyata merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa di Universitas Diponegoro. Kegiatan kuliah kerja nyata pada periode kali ini dilakukan secara berbeda. Hal ini terkait dengan kondisi dan situasi yang terjadi yang tidak memungkinkan mahasiswa untuk melakukan mobilitas, sehingga kuliah kerja nyata dilaksanakan di daerah masing-masing. Saat ini saya berada di Kenagarian Gunung Malintang yang merupakan asal daerah saya. Oleh karena itu saya melaksanakan pengabdian di Kenagarian Gunung Malintang. Yuk kenalan sama Kenagarian Gunung Malintang. Kenagarian Gunung Malintang merupakan salah satu kenagarian yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kenagarian Gunung Malintang memiliki letak yang strategis, yaitu di perbatasan Sumatera Barat dan Riau. Kenagarian Gunung Malintang memiliki 8 jorong, di antaranya yaitu Jorong Bencah Lumpur, Jorong Balik Bukit, Jorong Batu Bala, Jorong Kotolamo, Jorong Kota Masjid, Jorong Sungai Pimping, dan Jorong Lubu Ame. Masyarakat di Kenagarian Gunung Malintang terdiri dari berbagai suku, karena di Kenagarian Gunung Malintang ini juga terdapat banyak masyarakat transmigrasi. Jika digabungkan dari ke-8 jorong tersebut, Kenagarian Gunung Malintang memiliki kurang lebih 1.800 kakak. Masyarakat di Kenagarian Gunung Malintang masih amat sangat menjunjung tinggi gotong royong. Kenagarian Gunung Malintang memiliki alam yang indah dan tanah yang subur, maka tidak heran jika sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Yuk simak wawancara eksklusif saya bersama Bapak Wali Nagari untuk mengetahui potensi dan permasalahan dari Desa Kenagarian Gunung Malintang. COVID sekarang masyarakat sudah sangat terpuruk sekali di kondisi level ekonominya. Harga komoditi sudah susah, harganya sangat minim, sangat kurang, baik itu gambir, karet, dan begitu juga sawit saya tengok di lapangan. Kemudian di samping itu juga yang sebelumnya karet yang secara umum kita di Nagari Gunung Malintang ini merupakan karetnya ex PTPN 6, artinya merupakan areal transmigrasi beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang bisa dikatakan karetnya ini sudah tidak produktif lagi. Barangkali ke depan harapan kita dari pemerintah Nagari ada semacam program lagi dari pemerintah untuk peremajaan atau revitalisasi dari areal karet yang ada kita di Nagari Gunung Malintang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk sertifikatnya. Jadi barangkali ini merupakan salah satu kendala kenapa akhir-akhir ini ekonomi kita di Nagari Gunung Malintang ini terpuruk. Kemudian harapan kami ke depan ada semacam inovasi-inovasi yang salah satunya inovasinya adalah bagaimana untuk mempertahankan harga pertanian masyarakat ini kita ini tetap berjalan dengan baik, harganya tetap di atas ambang rata-rata. Kemudian ada semacam inovasi di depan bagaimana masyarakat kita bisa berpikir jauh ke depan, artinya tidak hanya terpaku pada gambir, karet, sawit dan lain sebagainya. Artinya ada semacam komoditi lain, ada tanaman-tanaman lain yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat secara garis besarnya di RT RW-nya kita 50 kota. Kita Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkala ini merupakan areal perkebunan.
secara RT RW-nya. Nah, dari permasalahan yang dijabarkan itu, ada nggak sih Pak potensi wilayah yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi? Iya, secara wilayah di bidang areal itu kita kalau dilihat dengan kondisi sekarang, lahan kita masih banyak yang bisa dikatakan belum tergarap, masih banyak belum tergarap. Artinya areal-areal yang belum tergarap ini banyak yang sebelumnya ladang gambir, yang sebelumnya ladang karet, yang sekarang semua sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Karena kondisinya harga komoditi ini tidak menjamin kehidupan mereka. Artinya mereka beralih ke yang lain yang bisa menopang, yang bisa mempertahankan ekonomi masyarakat kita. Jadi artinya salah satu dengan areal yang banyak ditinggalkan tadi itu merupakan salah satu solusi, adalah salah satu peluang bagi kita bersama masyarakat, bersama barangkali mahasiswa untuk memikirkan apa barangkali peralihan dari usaha-usaha yang bisa menopang perekonomian masyarakat. Itu di sisi areal. Kemudian di sisi wisata budayanya, kita di Nagari Gunung Malintang yaitu 2-3 hari setelah Idul Fitri kita secara agenda rutin yang sekarang merupakan sudah menjadi agendanya pariwisatanya dan budayanya 50 kota, yakni kegiatan Bakajang. Artinya dengan kegiatan Bakajang ini merupakan kegiatan budaya, kegiatan silaturahmi kita Nagari Gunung Malintang bersama masyarakat, bersama Nini Mama, tokoh adat kita. Jadi ini merupakan salah satu event, salah satu peluang juga bagi kita bersama, salah satunya mengembangkan budaya dan kemudian memanfaatkan banyaknya wisatawan yang datang ke masyarakat, ke kita Nagari Gunung Malintang. Barangkali itu ada semacam promosi makanan, ada yang semacam promosinya souvenir dan lain sebagainya. Barangkali itu yang belum kita garap sampai sekarang ini. Itu di kondisi budaya. Kemudian di kondisi alam, kalau kami tengok pemerintahan Nagari itu di areal sungai kita yang bagian atas itu bagian hulunya itu masih bisa dikatakan masih asri, dan kemudiannya dengan hamparan kiri kanannya itu cadas. Dengan kondisi itu merupakan salah satu daya tarik juga bagi kita masyarakat untuk menjual ke masyarakat luar, ke wisatawan luar. Barangkali ini yang belum kita garap secara maksimal, ini yang barangkali belum kita ekspos secara menyeluruh kepada masyarakat. Harapan kita ke depan, ya, ini juga merupakan salah satu peluang untuk mendongkrak perekonomian masyarakat kita. Mau nanya lagi nih Pak, kalau masalah untuk UMKM gitu dengan pemanfaatan teknologi digital gitu sudah ada belum sih Pak di sini? Secara serius itu kita tengok itu belum begitu nampak, walaupun ada 1-2 itu pun belum serius itu memanfaatkan. Ya barangkali dengan kondisi pemanfaatan ekonomi digital ya, barangkali itu yang salah satu juga solusi bagi kita ke depan. Nah itu juga merupakan tantangan. Harapan kita masyarakat Nagari ini tidak terpaku dengan komoditi pertanian, tidak hanya memanfaatkan komoditi pertanian. Barangkali dengan ekonomi digital ini merupakan salah satu solusi juga untuk menjawab tantangan perekonomian kita ke depan. Nah sekarang ini kan dari kampus di kondisi pandemi saat ini kan pengabdian dari mahasiswa itu dilaksanakan di kampung masing-masing ya Pak. Ya. Berarti kan dari mahasiswanya sendiri atau kita itu sudah bakti ke negeri lah. Apa sih Pak harapan dari Bapak terhadap kami mahasiswa KKN yang bisa memajukan Nagari ini? Iya, kembali ke awal yang kita sampaikan tadi, beberapa persoalan yang mendasar itu adalah salah satunya persoalan ekonomi. Maka dengan persoalan ekonomi ini merupakan persoalan yang berat untuk dipecahkan. Barangkali dengan adanya adik-adik dari mahasiswa yang
sekarang yang mengabdi di kita di Gunung Malintang untuk beberapa waktu ini harapannya bisa membantu kita di pemerintahan negeri untuk merubah pola pikir masyarakat, untuk merubah mindsetnya masyarakat kita, biar masyarakat kita lebih paham, oh kalau seandainya pertanian, oh bagusnya arah ke sini. Kalau seandainya itu adalah sektor ekonomi digital, bagusnya seperti ini. Barangkali dengan adanya adik-adik mahasiswa inilah harapan tumpuan kita bisa membantu kita pemerintahan negeri ini memberikan pencerahan, memberikan ilmu, memberikan pengalaman kepada masyarakat kita yang di pedesaan ini. Karena kondisinya tentu dengan adik-adik mahasiswa ini sudah melihat di daerah-daerahnya tempat menimba ilmunya, tentu dengan berbagai aspek kehidupan, ekonomi, bagian dagang, bagian pertanian dan lain sebagainya. Barangkali itu bisa contoh dan bisa membagikan kita kepada masyarakat di kampung Nagari Gunung Malintang. Untuk saat ini mungkin pertanyaan saya udah cukup ya Pak, tapi nanti mohon bimbingannya dalam pelaksanaan KKN ini. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan Pak. Iya, sama-sama. Adapun selama kegiatan KKN ini berlangsung, ada beberapa program kegiatan yang direncanakan dan dijalankan. Di antaranya yaitu membuat dan membagikan masker, mensosialisasikan keadaan new normal, mensosialisasikan cara cuci tangan yang benar, dan penyemprotan cairan disinfektan. Yuk simak testimoni yang diberikan oleh perangkat nagari ataupun warga kenagarian Gunung Malintang selama kegiatan KKN ini dilaksanakan. Biar dengan kondisinya adanya anak-anak KKN ini yang berada dan mengabdikan diri terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, sedikit banyaknya mereka memberikan perubahan yang paling dan signifikan bisa kita lihat adalah terjadinya kekompakan, terjadinya kerjasama antar masyarakat dalam menggerakkan berbagai kegiatan baik di sektor ekonomi, di sektor kesehatan, di sektor sosial budaya. Itu sangat membantu kepada kami di tingkat pemerintahan negeri. Ini terutama sekali adalah di negara pemerintah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas pengabdian dari adik-adik KKN. Mudah-mudahan menjadi ilmu juga di tengah-tengah masyarakat dan menjadi ilmu juga bagi adik-adik sendiri dan dibawa kepada kehidupan sehari-hari ke depannya. Barangkali demikian, terima kasih banyak. KKN kali ini dilakukan secara berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. KKN kali ini dilakukan oleh putra-putri Gunung Malintang sehingga mereka dapat berbaur dengan masyarakat. Dengan adanya adik-adik KKN ini, masyarakat di Kenegarian Gunung Malintang, khususnya di Jorong Batubala, ini menjadi lebih paham tentang bahayanya COVID. Ya, karena kan di sini belum ada kasus positif. Jadi masyarakat masih sulit untuk diajak hidup dengan kebiasaan terutama memakai masker. Tenang aja, dikasih masker gratis dan pengetahuan tentang COVID lebih meningkat. Pasar merupakan tempat sarananya masyarakat berdua bergaya atau berjumpa dengan halayak ramai, dan dengan adanya mahasiswa KKN cukup menghindari kekhawatiran dari masyarakat tersebut. Kakak-kakak KKN-nya baik, ngajarin kita cara cuci tangan yang baik dan benar tuh kayak apa. Dan ngasih pengetahuan tentang manfaat cuci tangan juga. Makasih kakak-kakak.